touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Ramadhani Auratusna dengan NIM akhir 094. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah isu sosial yang sangat penting, yakni isu disabilitas pada anak usia 1 hingga 12 tahun. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Namun pada kenyataannya tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama. Sebagian anak lahir atau tumbuh dengan kondisi disabilitas yang membuat mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan, akan tetapi juga dari lingkungan sosial, sistem pendidikan, serta kurangnya fasilitas yang kurang mendukung kebutuhan mereka. Berbagai laporan dan berita menunjukkan bahwa anak-anak yang penyandang disabilitas ini masih sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebelum memulai ke beritanya, apakah kalian mengetahui apa itu disabilitas? Ya, disabilitas pada anak ini adalah kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik anak yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ada beberapa jenis disabilitas yang umum ditemukan pada anak. Yang pertama yakni ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, autism spectrum disorder, and cerebral palsy. Meskipun memiliki keterbatasan tertentu, anak-anak dengan disabilitas tetap memiliki potensi besar jika mendapatkan dukungan yang tepat. Menurut laporan UNICEF, sekitar 240 juta anak di dunia hidup dengan disabilitas. Jumlah ini menunjukkan bahwa isu disabilitas merupakan isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di Indonesia sendiri, data menunjukkan ratusan ribu anak merupakan penyandang disabilitas. Namun, banyak dari mereka belum mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Salah satu masalah terbesar bagi anak disabilitas yakni adalah akses pendidikan. Banyak anak disabilitas mengalami kesulitan untuk bersekolah karena fasilitas yang belum memadai, kurangnya guru pendamping, atau bahkan penolakan dari sekolah. Walaupun jumlah sekolah inklusif di Indonesia ini terus meningkat, tapi belum semua sekolah siap menerima siswa dengan berkebutuhan khusus. Padahal pendidikan merupakan hak dasar anak disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka. Selain masalah pendidikan, stigma sosial juga menjadi tantangan besar bagi anak disabilitas. Masih banyak masyarakat yang menganggap anak disabilitas ini sebagai sesuatu yang memalukan atau yang berbeda. Akibatnya, beberapa orang tua bahkan sering sekali menyembunyikan anaknya dari lingkungan sosial. Stigma ini dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak karena mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dan belajar bersama teman sebayanya. Anak penyandang disabilitas juga lebih rentan menjadi korban kekerasan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa adanya kasus kekerasan seksual maupun kekerasan fisik terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Karena keterbatasan komunikasi atau kondisi tertentu, banyak anak disabilitas sulit melaporkan kejadian yang mereka alami. Oleh karena itu, perlindungan khusus sangat dibutuhkan bagi anak-anak dalam kelompok ini. Pemerintah dan organisasi internasional mulai melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disabilitas. Salah satunya melalui pendataan kesulitan fungsional anak yang bertujuan untuk mendeteksi sejak dini keterbatasan yang mungkin dialami anak
dalam aktivitas sehari-hari. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pendidikan, kesehatan, dan sosial yang lebih tepat sasarannya. Beberapa program telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi anak disabilitas. Misalnya melalui kampanye kesetaraan hak, pembangunan ruang belajar ramah disabilitas, hingga pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik. Selain itu, berbagai kegiatan komunitas juga mulai menyediakan ruang bermain dan ruang belajar yang aman bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini merupakan penunjukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusi terus meningkat. Anak disabilitas memiliki potensi yang sama dengan anak lainnya jika mereka diberikan kesempatan yang setara, dengan dukungan keluarga, pendidikan yang inklusif, serta lingkungan masyarakat yang menerima perbedaan. Anak-anak ini dapat berkembang menjadi individu yang lebih mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat. Jadi, analisis 5W1H yang saya dapatkan dari beberapa berita tersebut, yakni isu yang dibahas adalah permasalahan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas pada anak usia 1 hingga 12 tahun, khususnya dalam hal pemenuhan hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ada beberapa masalah yang sering muncul dalam berbagai berita tersebut, yakni kurangnya akses pendidikan inklusif, terbatasnya fasilitas publik ramah disabilitas, stigma sosial terhadap anak disabilitas, meningkatnya resiko kekerasan terhadap anak disabilitas, dan yang terakhir yakni ada keterbatasan layanan kesehatan dan terapi bagi anak disabilitas. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa anak disabilitas ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalani kehidupan yang setara dengan anak lainnya. Kesalahan anak disabilitas ini terjadi di berbagai tempat, yakni baik di tingkat global maupun nasional. Di tingkat global, ini ada laporan dari organisasi internasional menunjukkan bahwa banyak jutaan anak penyandang disabilitas hidup di berbagai negara dengan kondisi yang berbeda-beda. Sementara itu, di Indonesia, isu ini dapat ditemukan di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Permasalahan ini sering terjadi di berbagai tempat, yakni lingkungan keluarga, sekolah, fasilitas kesehatan, ruang publik, dan masyarakat. Karena hal ini menunjukkan bahwa isu disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, akan tetapi juga berkaitan dengan sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya berbagai masalah yang dialami oleh anak disabilitas. Salah satu faktor utamanya yakni adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai disabilitas. Masih banyak orang yang menganggap disabilitas ini sebagai sesuatu yang memalukan atau berbeda dari mereka, sehingga munculnya stigma dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Selain itu, terbatasnya fasilitas pendidikan inklusif juga dapat menjadi hambatan bagi anak disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang sangat layak. Faktor lainnya yakni adalah kurangnya tenaga pendidik yang memiliki keahlian dalam menangani anak berkebutuhan khusus, serta keterbatasan layanan kesehatan dan terapi yang dibutuhkan oleh anak disabilitas. Kondisi ekonomi juga sering menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memberikan layanan terapi atau pendidikan khusus bagi anak mereka. Isu ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam kehidupan anak disabilitas, yakni yang pertama adalah anak penyandang disabilitas ini sendiri yang mengalami keterbatasan tertentu baik secara fisik, mental, maupun sensorik. Yang kedua yakni adalah orang tua atau keluarga yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendampingi dan memberikan dukungan bagi perkembangan anak. Yang ketiga yakni ada tenaga pendidikan dan pihak sekolah yang berperan dalam memberikan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pemerintah, organisasi sosial, serta masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung hak anak disabilitas.
Disabilitas pada anak bukanlah masalah yang baru. Permasalahan ini telah terjadi sejak lama dan masih terus menjadi perhatian hingga saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai media massa dan organisasi internasional juga semakin menyoroti kondisi anak disabilitas, terutamanya terkait akses pendidikan dan perlindungan anak. Peningkatan pemberitaan mengenai isu ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih peduli terhadap hak-hak anak disabilitas meskipun berbagai tantangan masih tetap ada. Mengatasi semua masalah tersebut, berbagai pihak telah melakukan banyak upaya. Pemerintah misalnya mulai mengembangkan program pendidikan inklusif yang memungkinkan anak disabilitas belajar bersama dengan anak lainnya di sekolah umum. Selain itu, pemerintah juga mulai menyediakan unit layanan disabilitas di beberapa lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa berkebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang mereka perlukan. Organisasi sosial dan komunitas juga turut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak disabilitas. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan seperti terapi fisik, terapi wicara, serta pendampingan psikologis juga dapat menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan anak disabilitas. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari beberapa berita ini, isu disabilitas pada anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, menghargai perbedaan, dan memberikan kesempatan yang setara, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif bagi semua anak.